Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan insyaallah yang akan kita baca Kitabus Siyam, bab tentang masalah puasa. Bab yang pertama, Fadlu Syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan futtihat abwabus sama' wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, maka pintu langit dibuka. Di sini teksnya futtihat abwabus sama', dibuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain dibuka pintu surga. Dan kenapa dibuka pintu langit? Karena amal soleh itu naik ke atas. Amal soleh yang dilakukan oleh hamba naik ke atas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu salihu yarfa'u." Allah ta'ala berfirman, hanya kepada Allah naik, yas'ad. Nah, yas'ad artinya naik. Ilaihi, hanya kepada Allah, yas'adu, naik, al-kalimut thayyib, kalimat-kalimat thayyibah, ucapan yang baik naik menuju Allah. Sedangkan ucapan yang buruk tidak naik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima ucapan yang buruk. Wal amalu salih, dan amal saleh, yarfa'uhu, Allah mengangkatnya. Sehingga Allah ta'ala akan menaikkan amal saleh. Maka amal yang jahat, amal maksiat tidak naik menuju Allah. Dan amal kita dilaporkan setiap Sya'ban, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, wa fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban amal kita akan dinaikkan menuju Rabbul Alamin. Apa yang Anda bayangkan kalau Anda dilaporkan ke atasan? Kalau isinya kebaikan, Anda akan bahagia. Tapi kalau isinya catatan keburukan, Anda akan ketakutan. Dan orang akan merasa malu ketika amalnya dilaporkan kepada atasannya, ternyata dominan isinya keburukan. Namun karena kita enggak punya rasa malu yang dominan, sehingga kita merasa santai saja setelah kita mendapatkan berita bahwa amalmu akan dilaporkan kepada penciptamu, Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jal. Karena itu rasa malu bagian dari iman. Artinya adalah ketika orang punya yakin yang luar biasa, rasa malu tertinggi adalah rasa malu kepada Allah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu bagian dari iman. Bulan Ramadan disabdakan oleh Nabi SAW, pintu langit dibuka, amal-amal dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Wa ghulliqat abwabul jahannam, dan pintu jahannam ditutup, sehingga perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba apabila ditaubati ketika bulan Ramadan berpeluang besar tidak mengantarkan pelakunya ke dalam neraka.
wasulsilati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Pintu surga dibuka, memberi kesempatan bagi para hamba. Kalau Anda melakukan ketaatan, berpeluang besar ketaatan kamu mengantarkan ke surga. Pintu neraka ditutup. Kalau kamu bertobat dari kemaksiatan, berpeluang besar tobatmu diterima, sehingga maksiat kamu tidak mengantarkan ke neraka. Setan dibelenggu sehingga tidak bisa dominan untuk menggoda manusia. Maka bulan perubahan untuk menjadi yang lebih baik hanya ada di bulan Ramadan. Sehingga kalau orang tidak berubah menjadi lebih baik di bulan Ramadan, dia mau cari bulan apa lagi? Yang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, gak berlaku di bulan yang lain selain Ramadan. Dan itu motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar para hambanya semakin rajin beribadah sepanjang bulan Ramadan. Dan andaikan tidak ada keutamaan yang lain untuk bulan Ramadan selain 3 keutamaan ini, la kafa, itu sudah mencukupi. Padahal selain 3 ini masih banyak yang lainnya. Bulan Ramadan disebut sebagai syahru Al-Quran, syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan masih banyak keutamaan yang lainnya. Maka berkaitan dengan masalah keutamaan, di sana ada 3. Ada keutamaan puasa itu sendiri, dan ada keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan puasa contohnya apa, Pak? Banyak sekali. Misalnya, apa keutamaan puasa? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pahala amal puasa itu Allah sendiri yang balas. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan membalas dari amal puasa itu. Kemudian puasa bisa menghapus dosa. Kemudian keutamaan yang lain, aroma bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misk. Puasa menghalangi setan, karena hawa nafsu itu menjadi besar disebabkan karena orang terlalu banyak beraktivitas, mengkonsumsi makanan. Dengan berpuasa maka peluang hawa nafsu lebih dipersempit karena dia tertahan dengan puasanya. Dan masih banyak yang lainnya. Ada keutamaan bulan Ramadan, beberapa aneka keutamaan yang tadi sudah kita sebutkan. Apa yang Anda bayangkan kalau ini digabungkan? Puasa Ramadan. Maka saat bulan Ramadan ada gabungan keutamaan, gabungan puasa dan gabungan Ramadan. Baik. Selanjutnya, jumlah puasa kita itu sama. Bapak pas bulan Ramadan puasa berapa hari? Sama dengan yang lain. Berapa? 1 bulan. Yang sebelah kanan, pas bulan Ramadan mau puasa berapa hari? Mau puasa berapa bulan? 1 bulan. Puasa kita sama. Jadi kalau untuk masalah puasa Ramadan, secara kuantitas antara puasa Anda dengan puasanya Syekh Saleh Fauzan sama. Puasa Anda dengan puasanya Syekh Abdul Razak Al-Badr sama. Puasa Anda dengan puasanya para ulama masa silam sama. Secara kuantitas. Puasa kita dengan puasanya Imam Syafi'i sama. Enggak ada bedanya. Semua puasa Ramadan berapa? 1 bulan. Atau ada yang mau puasa 35 hari? Ada? Enggak ada. Puasa Ramadan kita sama, tidak lebih dari 30 hari. Tidak kurang dari 29, tidak lebih dari 30.
maka secara kuantitas sama. Puasa Anda dengan puasanya Syekh Sudes sama. Puasa Anda dengan ulama siapapun yang Anda akui sebagai orang soleh, jumlahnya sama. Maka yang membedakan puasa kita dengan puasa mereka adalah kualitas. Yang membedakan puasa kita dengan puasanya para ulama adalah kualitas. Sehingga kenapa mereka ketika puasa itu sukses? Karena berkualitas. Banyak di antara kita ketika puasa itu gagal karena masalah kualitas. Makanya kalau sudah masuk bulan Ramadan, ibadah sekalian yang serius. Karena kamu dan mereka jumlah puasanya sama. Nahan laparnya ya sama-sama nahan lapar, sama-sama nahan haus. Yang membedakan adalah kualitas. Oleh karena itu kita perjuangkan bukan dari sisi menambah jumlah puasa, karena enggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah membuat puasa kita lebih berkualitas. Kalau sholat sunnah mungkin kita bisa kalah dengan yang lain. Oh, sholat sana lebih banyak, ibadah yang dia lakukan jumlah rakaatnya lebih banyak, rukuk sujudnya lebih lama, berdirinya lebih lama. Mungkin. Tapi kalau puasa sudah enggak ada pilihan yang lain. 24 jam yang dipakai puasa sekian jam. Bahkan nanti puasa Anda lebih panjang dibandingkan puasanya orang Saudi. Karena musim dingin, siangnya lebih pendek daripada malamnya. Maka yang menentukan nilai pahala tidak dari jumlah tapi dari kualitas. Kita perjuangkan bagian kualitas puasa kita agar saat kita berpuasa Ramadan bisa menjadi Ramadan perubahan. Karena mau cari bulan apa lagi jika tidak menggunakan bulan Ramadan. Selanjutnya, babun wujubu saumi Ramadan li ru'yatil hilal wal fitru li ru'yatil hilal wa annahu idza ghumma fi awwalihi aw akhirih ukmilat iddatu syahri 30 yauman. Bab wajibnya puasa Ramadan karena melihat hilal dan berbuka karena melihat hilal. Berbuka maksudnya Idul Fitri 1 Syawal karena melihat hilal. Dan apabila tertutupi di awal atau di akhir, maka digenapkan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Berdasarkan hadis berikut ini, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadana, pernah bercerita tentang bulan Ramadan. Faqala, lalu beliau bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal, janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru, dan jangan Idul Fitri hatta tarawhu, sampai kalian melihat hilal. Fa in ghumma alaikum faqdurulah, kalau kalian tertutupi, ghumma ada ghamamah. Ghamamah artinya awan. Ada masjid ghamamah. Karena dulu ketika Nabi SAW berdoa di situ, tiba-tiba datang awan yang menutupi langit. Fa in ghumma alaikum, jika kalian tertutupi mendung, faqdurulah, maka perkirakanlah. Nah, perkirakan di sini maksudnya adalah perkirakan dengan cara menggenapkan kalau itu bulan itu 30 hari. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha, yakni 30. Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat seperti ini, bulan itu sekian sekian sekian. Berapa? 10 kali 3. Bulan itu hakadha wa hakadha wa hakadha. Maksudnya berapa? 30 hari. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda,
Wa hakadha wa hakadha wa hakadha yakni tis'an wa ishrin. Dan bulan itu, lihat tangan saya, sekian, sekian, sekian. Berapa? 29 hari. Beliau tekuk satu. Saat beliau menyampaikan yang pertama, beliau mengatakan bulan itu hakadha wa hakadha wa hakadha, 30. Lalu beliau bersabda, bulan itu hakadha wa hakadha wa hakadha. Berapa? 29. Yaqullu maratan 30 wa maratan tis'an wa ishrin. Beliau bersabda kadang 29, kadang 30. Sehingga tidak ada bulan 31, tidak ada bulan 28, adanya 29 atau 30. Tayyib. Sekarang kita lanjutkan lagi. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummatun ummiyah." Kita ini adalah umat yang ummi. La naktubu wa la nahsub. Kita tidak menulis dan tidak mencatat dan tidak ngitung. Beliau bersabda, Inna ummatun ummiyah. Kita ini umat yang ummi. La naktubu wa la nahsub. Kita tidak tulis dan kita ngitung. Maksudnya adalah berkaitan dengan masalah bulan. Jadi teknis kita dalam penetapan bulan itu tidak menggunakan metode hitungan. Asyahru hakadha wa hakadha. Bulan itu kadang 30, kadang 29. Yakni marratan tis'atan wa ishrin wa marratan thalathin. Maksud beliau adalah kadang 29 dan kadang 30 hari. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau qala Abul Qasim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam riwayat yang lain Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan lakukan hari raya karena melihat hilal. Fa in ghubbiya alaikum, kalau kalian tertutupi, fa akmilul iddata sya'bana 30. Maka genapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Tayyib. Dan semuanya hadis riwayat Bukhari Muslim. Ghubbiya dari kata al-ghaba, maknanya adalah syibhul ghubrah fis sama, ay khufiya alaikum. Ghubbiya maknanya adalah khufiya alaikum, kalian tertutupi. Nah, semua dalil ini menunjukkan bahwa acuan penetapan tanggal 1 itu berdasarkan ru'yatul hilal. Maka sebelumnya kita perlu bedakan ini. Bedakan. Yang pertama, keberadaan hilal. Yang kedua, terlihatnya hilal. Dah? Ada wujudul hilal, ada wujudul hilal, dan ada ru'yatul hilal. Ada keberadaan hilal, ada terlihatnya hilal. Sama atau beda? Hah? Beda. Yang ada belum tentu terlihat, yang terlihat pasti ada. Begitu ya? Baik. Bapak lihat di balik tembok ini ada siapa? Hah?
Nggak ada. Nggak ada atau nggak lihat? Nggak lihat. Padahal nggak ada. Nggak ada, saya lihat nggak ada. Baik. Maka ada terlihat, ada keberadaan. Sudah? Dalam hadis yang tadi kita baca, Nabi SAW tidak bersabda, beliau tidak bersabda, sumu liwujudil hilal. Kalimatnya kan gini. Lihat. Beliau bersabda gimana? Sumu liru'yatil hilal. Beliau tidak bersabda sumu liwujudil hilal. Andaikan beliau bersabda sumu, artinya berpuasalah, li, karena, sehingga lam di sini lam li ta'lil, berpuasalah karena. Ada dua kemungkinan, ru'yatil hilal, atau kemungkinan yang kedua wujudil hilal. Beliau bersabda yang seperti apa? Sumu li ru'yatil hilal. Dan beliau tidak bersabda sumu li wujudil hilal. Andaikan beliau mengatakan sumu li wujudil hilal, maka hasil hisab diikuti. Tapi yang beliau sabdakan sumu li ru'yatil hilal, berpuasalah karena melihat hilal. Sehingga acuannya adalah penetapan tanggal 1 Ramadan maupun Syawal itu karena hilal terlihat, bukan karena hilal ada. Maka kalau ada sebagian orang yang berkomentar, hilal sudah terbit, sudah ada menurut hitungan, kenapa kok belum ditetapkan? Ya karena hadisnya disuruh ngelihat. Kalau kelihatan baru ditetapkan, kalau nggak kelihatan tidak ditetapkan. Begitu. Itu berdasarkan kesimpulan hadis. Baik, saya bicara tanpa membahas perselisihan pendapat. Nah, sekarang kita akan menuju ke perbedaan pendapat yang ada di negara kita. Di negara ini ada banyak sekali pendapat dalam menetapkan kapan tanggal 1 Ramadan dan kapan tanggal 1 Syawal. Ada yang berpendapat penetapan tanggal 1 itu berdasarkan pasang surut air laut. Jadi dihitung, nggak tahu cara metode ngitungnya gimana, sehingga dia menetapkan tanggal berdasarkan pasang surut air laut. Ini seperti model An-Nadhir. Ada di mana itu? Di mana? Sulawesi ya. Seperti modelnya An-Nadhir, itu pakai perhitungan pasang surut air laut. Yang kedua, ada yang menetapkan tanggal berdasarkan jaringan seluler. Nelpon Tuhan. Ini lebih ngawur lagi ya. Udah, ini nggak usah digubris yang kayak gini. Karena ini jelas ngawurnya. Ada yang berdasarkan ru'ya, ada yang berdasarkan hisab. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ada yang menggunakan metode ru'ya dan ada yang menggunakan metode hisab. Ini ormas, ini juga ormas. Dua-duanya ormas, dan kita tahu dua-duanya adalah ormas besar di negara ini. Pemerintah memberikan jalan tengah, sehingga sebenarnya pemerintah bukan menganulir salah satu, tapi memberikan jalan tengah. Apa metodenya pemerintah? Apa metodenya pemerintah? Menggabungkan dua ini. Metodenya pemerintah menggabungkan dua ini. Ini saya geser ya. Ini hisab, ini ormas. Metodenya pemerintah menggabungkan dua ini, namanya imkanur ru'yah. Ini metodenya pemerintah. Metode imkanur ru'yah yang digunakan oleh pemerintah itu sebenarnya mengakomodir keduanya. Karena imkanur ru'yah itu hisab plus ru'yah. Jadi dua-duanya dipakai.
hisab dipakai, ru'yah juga dipakai. Bagaimana teorinya? Metode ini dipakai oleh 5 negara Islam ASEAN. Malaysia, kemudian MABIMS itu A-nya mana? Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia, dan kalau nggak salah Thailand. Mana itu? Singkatannya MABIMS. MABIMS. Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, satu lagi. Singapura, Brunei sudah ya. Baik. Pokoknya 5 negara yang ada di ASEAN, saya lupa ya. Intinya salah satunya Indonesia. Dan mereka punya kesepakatan dalam tolak ukur imkanur ru'yah itu. Imkanur ru'yah itu begini. Posisi hilal akan dihitung berdasarkan hisab. Dan Indonesia punya badan khusus yang menangani bagaimana perhitungan gerakan matahari dan bulan. Kalau di Indonesia namanya apa? Bukan BMKG. BMKG bukan? Bukan ya. Badan Meteorologi ya, yang dia ngurusi bagian seperti itu. Sehingga beberapa ahli baik dari ITB maupun dari kampus-kampus yang lain yang direkrut oleh pemerintah memperhitungkan secara hisab berapa ketinggian hilal berikut posisi. Hilal itu ada di mana, posisinya bagaimana, kemudian tingginya berapa. Itu hisab. Baik. Lalu nanti dilakukan pembuktian. Pembuktiannya adalah menggunakan ru'yah. Namun pembuktian ini tidak serta-merta kemudian diberlakukan mutlak. Karena kalaupun sampai mendung dan tertutup, tetap dipakai dengan ketentuan jika hasil hisab di atas 3 derajat. Dulu 2 derajat, belakangan jadi 3 derajat. Sehingga ditambahkan, dan itu atas kesepakatan MABIMS tadi. Ada 5 negara Islam di ASEAN yang sepakat bahwa standar hilal bisa kelihatan apabila tingginya 3 derajat ke atas. Maka di tempat kita, kalau hasil hisabnya Ormas Muhammadiyah kurang dari 3 derajat, Anda bisa pastikan akan terjadi beda hari raya. Misalnya sudah ditetapkan bahwa hilal nanti ketinggiannya 1, sekian atau 2 derajat. Dulu 2 sudah bisa di metode imkanur ru'yah, sekarang ditambahkan lagi jadi 3. Nah, kalau sudah di bawah 3 pasti nanti beda. Kita bisa membacanya dari situ ya. Jadi lihat pengumumannya, oh ini hasil hisabnya 2 derajat, oh pasti nanti akan ada 2 hari raya. Tapi kalau hasil hisabnya di atas 3, pasti nanti hari rayanya sama. Gampang niteninya ya. Nah biasanya Anda bisa tahu nanti hari rayanya sama atau tidak, Bapak baca hasil hisab Muhammadiyah yang sudah terbit. Ketika sudah terbit bisa ancang-ancang, oh berarti ini nanti akan ada 2 ataukah ada 1. Karena yang paling menentukan kan 2 ini, antara Ormas Nahdlatul Ulama dan Ormas Muhammadiyah. Kalau mereka sudah sama, maka kaum muslimin secara umum di Indonesia akan berada di waktu yang sama. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya pemerintah sudah menerima semuanya, tapi cara menggabungkannya seperti tadi. Terus kita gimana, Pak? Kita gimana? Terlepas dari perbedaan ini, posisi kita kan sebagai rakyat. Posisi kita adalah sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Lalu saya harus mengikuti yang mana? Di negara kita, Anda mau ikut apapun itu bukan kriminal.
Sehingga bapak misalnya melu yang nelpon Tuhan, itu tidak dianggap kriminal. Yang berhari raya kemarin ditangkap gak? Tidak. Kenapa? Itu tidak dianggap kriminal. Sehingga tidak dianggap praktek seperti itu meresahkan masyarakat atau beda sendiri dengan masyarakat, tidak. Walaupun viral dan semua orang tahu. Hal yang sama juga an-nadhir yang bertahun-tahun mereka punya metode khusus yang berbeda dengan kaum muslimin. Itu juga tidak dianggap kriminal. Sehingga Anda mau mengikuti apapun di negara ini karena kita punya prinsip masing-masing masyarakat berhak untuk mengikuti ajarannya sesuai dengan keyakinannya. Baik, itu kalau kita bicara dari sisi undang-undang negara. Selanjutnya kita bicara dari sisi bagaimana sikap kita sebagai muslim, yang tentu saja dalam menetapkan saya harus ikut yang mana akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Sederhananya kayak gini. Yang namanya hari raya, kemudian kurban, lalu puasa, penetapan puasa, ini semuanya adalah ibadah jama'i. Ini ibadah jama'i. Ibadah jama'i artinya ibadah yang idealnya dilakukan bareng-bareng dalam satu waktu. Karena dia sifatnya ibadah jamaah. Sehingga karena dia ibadah jama'i, berarti harus ada satu kesatuan suara. Harus ada satu suara. Yang jadi pertanyaan, jika kita sepakat ini ibadah jama'i, bukan ibadah yang masing-masing punya sendiri-sendiri. Andai kan begini ya, Bapak siapapun yang mau berhari raya bebas pilih tanggal. Ada 30 orang boleh milih tanggal 30 kali bebas. Ada yang hari raya 1 Ramadan, hari raya 2 Ramadan, kan tidak mungkin. Artinya 30 ini harus bersatu, menetapkan satu tanggal yang sama untuk berhari raya. Maka harus satu suara. Nah, selanjutnya kalau sudah satu suara bagaimana? Kita simak setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. As-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sedikit koreksi tentang MABIMS. MABIM itu Menteri Agama untuk 4 negara Islam. Mana saja itu? MABIMS, Menteri Agama Brunei, B Brunei, I Indonesia, M-nya Malaysia, S-nya Singapura. 4 Menteri Agama Islam dari 4 negara. Nah, MABIM menetapkan bahwa untuk bisa memenuhi syarat imkanur ru'ya harus di ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Sudut elongasi itu apa, Pak? Saya nggak ngerti. Anda bisa tanya ke orang yang belajar tentang astronomi. Kenapa 3 derajat? Di sini ada keterangan dari pakar astronomi, Pak Profesor, dan nama beliau selalu muncul kalau sudah terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan tanggal. Selalu kalau diskusi masalah itu Pak Thomas selalu hadir. Kenapa 3 derajat? Kata beliau, karena kekuatan cahaya bulan, kekuatan cahaya hilal di bawah 3 derajat masih kalah dengan cahaya syafaq. Syafaq itu mega merah yang muncul ketika maghrib yang ada di sebelah barat. Waktu isya itu terjadi idza ghaba syafaq, ketika mega merah tadi hilang. Baik. Dan ini yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan kapan tanggal 1. Jadi kalau secara perhitungan ru'yah, secara perhitungan hisab pemerintah dilakukan oleh para ahli astronomi yang ada di negara ini, kalau dia hasilnya 3 derajat ke atas, maka bisa dipastikan apa? Hari rayanya sama. Oleh karena itu jangan sampai ada anggapan ya bahwa yang memakai hisab hanya salah satu ormas saja. Yang menggunakan hisab termasuk juga pemerintah. Dan teknologi hisab juga dimiliki oleh beberapa tokoh dari Nahdlatul Ulama. Sehingga hisab itu bukan masalah teknologi, karena masing-masing menggunakan. Masalahnya dipakai atau tidak. Ada yang pakai dan ada yang tidak. Kalau pemerintah menggabungkan, memakai hisab dan membuktikannya dalam ru'yah, makanya disebut dengan imkan ar-ru'yah. Berikutnya kembali kepada tadi, posisi kita sebagai masyarakat.
kita sebagai masyarakat muslim dalam berhari raya atau berpuasa, terus ikut siapa? Kembali kepada kaidah bahwa hari raya, kurban, puasa termasuk Arafah, wukuf Arafah misalnya. Itu semuanya adalah ibadah jama'i. Dan karena ibadah jama'i berarti harus satu suara. Selanjutnya, jika kita sepakat ini satu suara, terus siapa yang berwenang? Siapa yang berwenang dalam menentukan? Nah, gini saja Pak, kita kembalikan kepada Ormas A. Nah, yang berwenang adalah Ormas A. Kalau yang berwenang Ormas A, nanti Ormas yang lain protes. Loh, kenapa kita harus ikut Ormas A? Ormas, ya sudah, kalau gitu kita ganti Ormas B. Nah, ya sama saja. Kalau kita kembalikan kepada Ormas B, nanti Ormas yang lain protes juga. Lah mau Ormas yang mana? Mau Ormas yang mana? Tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke Ormas. Sehingga jika wewenang itu dikembalikan kepada Ormas yang menentukan, maka yang muncul adalah ketegangan dalam antar Ormas. Ini enggak terima karena yang dipakai itu, ini juga enggak terima karena yang dipakai yang itu. Nah, terus yang mana? Karena itu tidak mungkin wewenang ini dikembalikan ke Ormas. Satu suara itu tidak akan mungkin dikembalikan ke Ormas. Nah, terus gimana Pak? Ya jangan menggunakan Ormas. Maka wewenang itu kembali ke siapa? Kembali ke pemerintah. Karena mereka yang berwenang dalam hal ini. Sehingga pemerintah karena dia yang berwenang, maka pemerintahlah yang menentukan. Itu sederhana karena kita bicara ibadah jama'i. Kalau sifatnya hari raya, kurban, mungkin enggak begitu kelihatan. Coba bayangkan ya, andaikan situs haji ada di Indonesia, Masya Allah. Sehingga di Indonesia ada Arafah, ada Muzdalifah, lalu ada Mina. Oh, Masya Allah. Andaikan di Indonesia ada ini, orang luar negeri haji ke Indonesia. Orang luar negeri haji ke Indonesia. Terus mau wukuf. Mau wukuf versi siapa? Di Indonesia ada 5. An-Nadir. Terus nanti mana lagi begitu? Yang terakhir Naksabandia. Ada 5 versi wukuf. Kira-kira gimana itu Pak? Hah? Apa yang bisa Anda bayangkan kalau kemudian seperti ini dibiarkan dan terjadi di Saudi? Ada ormas di Saudi yang dia diberi wewenang untuk mengendalikan penetapan tanggal. Maka umat Islam akan bingung. Ini kami ikut yang mana? Oh, Bapak dari mana? Oh, saya dari Inggris. Wah, kalau Bapak dari Inggris, silakan Bapak ikut yang ini. Oh, dari mana? Oh, saya dari Belanda. Bingung nanti ya? Walhamdulillah situs haji tidak ada di Indonesia. Andaikan ada Pak, kita tidak bisa melaksanakan ini secara berjamaah. Karena tadi wewenang dalam masalah ini dikembalikan kepada kaum muslim, dikembalikan kepada ormas. Makanya yang lebih tepat kalau kita bicara wewenang, yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah. Tapi Pak, cara pemerintah kayak gitu kita nggak setuju. Misalnya, ya kita bicara kesatuan ibadahnya. Kamu setuju tidak setuju, inilah yang berwenang. Kalau kamu tidak berwenang, ya jangan mempengaruhi yang lain. Kurang lebih seperti itu kalau kita bicara wewenang. Nah, cuman ini tidak berlaku di negara ini, tidak berlaku. Maka selanjutnya jadi pilihan pribadi. Selanjutnya ini kan jadi pilihan
pribadi. Sehingga pribadi manapun diberi wewenang, diberi keleluasaan untuk yakini. Dia mau ikut A, mau ikut B, silahkan. Walaupun ini tidak terjadi di negara yang lain. Malaysia ada berapa hari raya? 1. Brunei 1. Singapura 1. Hanya di Indonesia yang beragam. Negara-negara yang lain semuanya 1. Untuk ukuran negara lah ya. Kalau antara satu negara dengan negara yang lain beda mungkin. Misalnya Brunei dengan Malaysia harinya beda, itu mungkin. Tapi untuk ukuran negara 1. Baik. Ada hal yang membingungkan. Saya ketemu dengan jamaah, saya dulu tuh bingung. Kenapa pemerintah selalu telat dari Saudi? Pemerintah Indonesia selalu telat dari Saudi. Saudi sudah hari raya, pemerintah Indonesia masih besok. Padahal kan kita lebih dulu. Betul Pak ya? Padahal kita lebih dulu. Dan komentar di YouTube juga ada kayak gitu. Ini lucu, kita kan lebih dulu, kenapa malah hari rayanya Saudi duluan? Nah, disinilah pentingnya tahu perbedaan perhitungan berdasarkan matahari dan perhitungan berdasarkan bulan. Baik, begini ceritanya ya. Hilal itu terlihat ketika kapan? Hilal terlihat saat kapan? Saat maghrib. Hilal itu terlihat saat maghrib. Saat matahari tenggelam, hilal terlihat. Sudah? Karena hilal terlihat saat maghrib dengan durasi waktu yang relatif pendek, sehingga makin mudah bulan, makin pendek durasinya. Bapak nanti kalau lihat tanggal 3, bulan sabit tanggal 3 kan sudah tinggi ya, tapi bentuknya sabit. Jenengan titeni jam 10 mungkin udah hilang. Tapi kalau tanggal 15 yang bunder sir itu, dari mulai maghrib sampai subuh masih kelihatan, karena sempurna. Tapi kalau muda, kecil, sekian jam udah hilang. Paham ya? Maka kalau tanggal 9 ya, atau tanggal 8, itu bulan berapa tanggal 8 tuh? Bulannya separuh. Itu tengah malam udah hilang. Bulan separuh itu lewat dari tengah malam, mungkin sekitar jam 1, jam 2 dia sudah hilang, enggak kelihatan. Ya? Sehingga dalam pembahasan masalah haji, kapan orang boleh meninggalkan Muzdalifah, yang dijelaskan oleh para ulama, minimal adalah dia boleh meninggalkan Muzdalifah, mabit Muzdalifah, jika bulan sudah tidak kelihatan. Kalau Bapak berpikir bulan purnama, ya ora hilang-hilang. Tapi Muzdalifah itu malam tanggal berapa? 9 ke 10, malam tanggal 10. Jadi posisi bulan setengah lebih dikit, ukurannya setengah lebih dikit. Begitu sudah melewati tengah malam, hilang ya, sudah tenggelam. Nah, para jamaah haji yang mabit di Muzdalifah dan pengen cepat boleh menuju ke Mina setelah bulan tidak kelihatan. Baik, hilal terlihat saat maghrib dengan durasi waktu yang pendek ya. Selanjutnya, Indonesia berada di timur jauh dari Saudi. Jaraknya berapa? Wallahu a'lam. Pokoknya kalau pesawat 9 jam. Dengan selisih waktu 5 jam. 4 jam atau 5 jam? Ya. Aslinya 5. 5 itu begini ya. Surabaya maghrib, 1 jam berikutnya Aceh maghrib. Padahal jamnya sama atau beda? Surabaya dengan Aceh sama ya, sama-sama WIB. Sama-sama WIB ya. Tapi waktu sholatnya selisih 1 jam. Sehingga saya pernah di Aceh bangun jam 5 rasanya kesiangan, masjid masih tutup.
belum subuh. Jam 5 belum subuh ya. Baik, sedikit tambahan waktu. Aslinya karena waktu Qatar itu berada di timur. Dengan Saudi itu sama. Waktunya sama. Jadi jam 3 ya, Qatar jam 3, Saudi jam 3. Sehingga posisi Mekah dan Madinah yang berada di barat dengan kita itu sebenarnya kurang lebih 5 jam. Baik. Saat matahari tenggelam di sini, hilal itu masih muda, belum naik. Sudah? 5 jam berikutnya hilal makin naik, Kak. Makin naik. Sehingga begitu maghrib di sana, hilal lebih tinggi. Semakin tinggi derajatnya makin kelihatan. Maka di sini belum kelihatan, di sana kelihatan. Bisa dipahami? Nah, alhamdulillah. Ya, sehingga jangan sampai ada yang bertanya, kok bingung ya, wong di sini lebih dulu, kenapa sana hari rayanya lebih dulu? Saat matahari tenggelam di sini, hilal masih muda, belum kelihatan, belum tinggi. Makin nanti makin tinggi. Nah, 5 jam berikutnya yang di sini mungkin baru 1 derajat, di sana sudah 6 derajat. Maka di sana kelihatan, di sini tidak kelihatan. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.